Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Topik kita juga masih mengenai tentang garis, dan khususnya topik ini juga lagi-lagi membahas kembali gradien. Nggak ada habis-habisnya bahas gradien. Kemarin bahas gradien, video kemarin nggak ada bahas gradien. Nah, tapi tunggu dulu. Kali ini kita akan bahas gradien dari sudut pandang yang agak beda. Nah, seperti yang kita udah tahu, dan juga kebanyakan guru-guru, textbooks juga, dan juga saya sendiri di video awal-awal tentang garis, sempat membahas bahwa gradien mencerminkan kemiringan suatu garis. Ya, dan emang itu benar. Jadi kalau gradiennya sekian, miringnya bakal sekian. Gradiennya kamu ganti lagi, akan beda lagi. Jadi kesimpulan kita, info yang kita dapatkan pertama, nilai gradien akan mempengaruhi bentuk garis. Ya jelas lah ya, karena gradien itu sendiri adalah suatu kemiringan. Miringnya beda, ya bentuknya beda lagi. Oke, nah ingat lagi bahwa persamaan garis bentuknya kurang lebih adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M adalah suatu gradien. Nah, mungkin di video sebelumnya saya udah sempat ngejelasin kalau M-nya sekian, miringnya gambarnya seberapa. Kali ini saya akan coba review kembali gimana kalau M-nya berubah, gambarnya kayak gimana sih. Nah, kita coba plot aja. Kita tulis persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Nah, ini udah kelihatan garisnya. Di sini garisnya saya belum otak-atik. Di sini M-nya 1, C-nya 1. Coba saya pertebal dulu biar agak lebih jelas gambar garisnya. Oke, saya munculin di sini. Nah, biar kita lebih enak melihat garisnya. Oke, ini adalah gambar garis untuk M-nya 1 dan C-nya 1. Berarti kalian tahu persamaan garisnya adalah Y sama dengan 1X plus 1. Di sini saya mau biarin C-nya 0 dulu aja. Nah, yang akan saya lakukan di sini adalah saya mau ganti M-nya. Oke, di mana M adalah gradien. Di sini M-nya 1. Kalau saya tingkatin gradiennya, oke, jadi saya geser. Saya bikin jadi di sini 2,3. Saya geser lagi, saya perbesar. Oke, kelihatan lah ya, garisnya, miringnya berubah. Oke, saya kecilin lagi. Lalu saya tingkatin lagi gradiennya. Nah, bisa kita lihat kalau kita tingkatin gradien, maka garis tersebut cenderung akan semakin vertikal. Oke, gradien positif loh ya. Jadi semakin positif gradiennya, garis kalian akan cenderung makin miring ke atas, makin vertikal. Sekarang kita coba kecilin sampai jadi berapa ya? 0. Apa yang terjadi sih kalau gradiennya 0? Nah, kalau gradien 0, garis kalian benar-benar horizontal, datar sejajar dengan sumbu X. Nah, apa yang terjadi kalau gradiennya negatif? Jadi saya kurangin lagi. Nah, kalian akan dapat garis yang kalau gradien negatif semakin ke kanan, semakin ke bawah. Mungkin buat ngebandingin saya bikin, nah ini gradiennya negatif 1, sedangkan ini adalah gradiennya 1. Oke, jadi beda loh ya, beda jelas banget. Jadi kalau gradien positif, makin ke kanan makin naik. Sedangkan kalau gradiennya 0, garisnya horizontal, datar. Kalau gradien negatif, makin ke kanan makin ke bawah. Semakin positif akan semakin ke kanan atas dan semakin vertikal. Semakin negatif akan semakin vertikal juga. Jadi akan semakin miring vertikal, cuman makin ke kanan dia makin sangat ke bawah. Beda sama yang positif. Oke. Nah, di sini kebetulan di sini ada slider buat C. Jadi kalau bagi teman-teman yang penasaran C itu apa sih? Sebenarnya C itu menjelaskan titik potong sumbu Y. Ya, cuman di pembahasan kita lagi tidak berfokus sama C, kita lebih fokus sama gradien. Tapi kita coba aja. Kalau C-nya saya pindahin, nah, titik potong sumbunya berubah jadi 2,3. Kalau saya set C-nya 5, maka garis kita akan potong sumbunya di 0,5. Oke. Ya, kalau C-nya negatif 5, berarti dia potong sumbunya di 0,5. Ya, kurang lebih gitulah ya.
Jadi kalau bagi teman-teman yang udah biasa akan persamaan garis, kalau dikasih garis Y sama dengan min 2X plus 7, kalian bakal udah langsung kebayang, oh gradiennya minus 2. Berarti makin ke kanan makin ke bawah. Oh minus 2X plus 7. Berarti motong sumbunya di 7. Jadi kalian otomatis di otak kalian udah tahu gambarnya kurang lebih bakal kayak gimana. Nah kedua, apa yang kita bisa dapetin dari gradien garis? Nah, buat apa sih sebenarnya kita tahu kemiringan garis? Terus kalau seandainya saya punya garis kemiringan 3, terus kenapa? Apa? Ya kan? Buat apa sih kita tahu kemiringan garis? Ya, jujur aja kemiringan garis emang nggak penting-penting amat buat hidup kita, ya kan? Siapa yang pengen tahu seberapa miring nih garis? Kan? Nah, sebenarnya persamaan garis itu sendiri pun juga nggak terlalu penting kalau nilai dari variabel persamaan garis tersebut tidak dijelaskan maknanya apa. Nah, saya akan juga memberi contoh beberapa persamaan garis aplikasinya. Nah, cuman ya kita bahas lagi kalau M itu adalah delta Y per delta X. Oke, delta Y, Y2 kurang Y1, bisa kita anggap itu berarti adalah selisih antar Y atau perubahan Y, sedangkan delta X adalah perubahan X. Nah, di sini saya ambil contoh random garis saja, ya. Saya nggak tahu lah berapa persamaan nih. Pokoknya garisnya kurang lebih kayak gini. Jadi kalau seandainya saya ambil dua titik di sini, titik X1, Y1 dan X2, Y2, berarti representasi dari delta X adalah kurang lebih panjang ini nih. Ya kan? Delta X, X2 kurang X1, X2 kurang X1, berarti ya kurang lebih kalian akan dapat panjang ini. Sedangkan Y2 per Y1 adalah panjang yang ini. Oke, jadi perubahan Y mungkin kalian bisa lihat ini tinggi segitiga, perubahan X ya alas. Oke. Nah, kita coba kasih nama lah. Jadi, karena garis ini makin ke kanan makin naik, jadi gradiennya mungkin biar agak cocok, gradien positif. Saya ambil Y sama dengan 2X plus 3. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa ingat Y sama dengan MX plus C, jadi saya akan dapat M-nya adalah 2 dan C-nya 3. Oke, kita fokus di gradien. Nah, kalau M-nya 2, ya ingat, kalau M-nya 2, berarti 2 akan sama dengan delta Y per delta X. Atau 2 akan sama dengan besar perubahan Y terhadap perubahan X. Oke, jadi sebenarnya gradien itu bisa kalian simpulkan suatu rasio perubahan Y terhadap perubahan X. Ya kan? M itu kan rasio antara delta Y per delta X. Oke, jadi di sini saya bikin 2 jadi 2 per 1. Biar apa? Biar kelihatan aja perbandingannya adalah 2 banding 1. Gitu maksud saya. Ya, jadi perubahan Y, berarti saya bisa bilang delta Y banding delta X adalah 2 banding 1. Oke, jadi kalau seandainya misalkan delta X sama dengan 1, maka delta Y adalah 2. Kalau kita bikin delta X sama dengan 2, maka delta Y-nya adalah 4. Dan seterusnya. Oke, bisa dipahamin? Nah, kalau kalian punya garis yang gradiennya beda, otomatis rasio perubahan Y dan perubahan X-nya juga bakal beda. Jadi, coba saya kasih contoh lagi. Jadi, kalau seandainya saya punya garis Y sama dengan min 3X, katakanlah plus 5. Nah, sekarang saya kasih contoh gradien yang negatif nih. Di sini kelihatan bahwa gradiennya adalah min 3. Berarti min 3 akan menjelaskan perubahan Y terhadap perubahan X. Oke, saya bikin jadi min 3 per 1. Biar kita bisa lihat bahwa delta Y banding delta X akan sama dengan min 3 banding 1. Nah, jadi kalau seandainya delta X-nya 1, kalian akan dapat delta Y sebesar min 3. Kalau delta X-nya 1, maka delta Y atau perubahan Y-nya adalah min 3. Kalau seandainya delta X-nya kalian
buat 2, maka delta Y-nya akan menjadi min 6. Kalau delta X-nya sebesar 3, maka delta Y-nya akan min 9. Ya, pokoknya perbandingannya min 3 banding 1. Di sini saya akan coba mengilustrasikan apa yang terjadi antara gradien sama perubahan Y, perubahan X pada gambarnya. Nah, di sini saya udah punya contoh garis dengan persamaan Y sama dengan 4X plus 0, atau Y sama dengan 4X. Berarti kita tahu gradiennya 4. Berarti delta Y banding delta X pasti akan selalu 4. Di sini saya zoom aja biar kelihatan. Jadi kalau delta X-nya 1, maka delta Y pasti 4. Oke, jadi kalau saya bikin delta X-nya 1, oke, kira-kira panjang 1, maka delta Y-nya akan sebesar 4. Nah, jadi kalau seandainya saya bikin delta X-nya 2, maka delta Y-nya akan menjadi 8. Ya kan, karena perbandingannya 4 banding 1 kan. Oke, saya bikin delta X-nya 2. Nah, kita lihat. Kalau delta X-nya 2, delta Y jadi 8. Kalau delta X-nya 3, berarti bakal jadi, wah, udah keluar nih. Kita zoom out. Nah, kalau delta X3, berarti delta Y-nya harusnya 12. Dan seterusnya. Jadi kalau kalian tingkatkan delta X, maka kalian akan dapat delta Y juga makin besar. Tergantung proporsional dengan gradien kalian. Nah, di sini saya akan coba bikin kalau persamaan garisnya bergradien negatif. Misal kayak gini lah. Nah, jadi saya ganti gradiennya adalah sekarang min 2. Jadi persamaan garis ini bisa dilihat di sini adalah Y sama dengan min 2X. Oke, jadi kalau delta X-nya 1, maka delta Y-nya min 2. Ya kan, perbandingannya adalah min 2 per 1. Kalau delta X-nya 2, berarti delta Y-nya adalah min 4. Jadi ilustrasi gitu, seperti yang kita udah bahas tadi, kalau gradien negatif, berarti garisnya makin ke kanan, makin ke bawah. Nah, jadi maksudnya di sini, kalau delta X-nya 1, maka delta Y min 2. Jadi, arti delta Y min, artinya perubahan Y-nya akan ke arah bawah. Tuh, lihat kan sebesar min 2 nih. Kalau seandainya delta X-nya 2, maka delta Y min 4. Nah, jadi artinya dari titik pertama kalian ke titik berikutnya, kalian akan mendapat perubahan vertikal atau perubahan Y ke arah bawah sebesar 4. Ya, dan seterusnya. Kalau delta-nya 3, berarti delta Y-nya min 6. Oke, bisa dipahamin di sini. Nah, kita balik. Yang ketiga yang saya akan bahas di sini adalah saya akan memberikan contoh garis beserta maknanya di kasus ini. Nah, jadi saya punya di sini adalah suatu garis Y sama dengan 2X plus 30. Cuma bedanya kali ini variabel kita mempunyai makna. Di cerita saya kali ini, X-nya adalah waktu dengan satuan minggu, dan Y-nya adalah tinggi tanaman. Jadi, singkat cerita, garis ini menjelaskan perubahan tinggi tanaman terhadap waktu. Jadi kalau waktunya kapan, tingginya berapa, kita bisa ketahui dari persamaan garis ini. Oke, sebelum kita bahas mengenai gradien, saya mau mengajak teman-teman untuk mengerti maksudnya Y 2X plus 30 sama tinggi tanaman dan waktu itu apa sih? Apabila, katakanlah X-nya 2, berarti artinya 2 minggu, maka saya akan dapatkan tinggi tanaman, yaitu Y. Oke, karena tinggi tanaman dan waktu tanaman tersebut sesuai dengan persamaan ini, maka kita akan dapatkan 2 kali X, 2 kali 2, plus 30. Berarti kita akan dapatkan Y sama dengan 2 kali 2, 4, 34. Oke, jadi dalam waktu 2 minggu, tinggi tanamannya akan mencapai 34 cm. Kalau seandainya 0 minggu, katakanlah X-nya 0, jadi maksudnya 0 minggu tuh mungkin pas baru dibeli lah ya. Jadi saya baru beli tanaman, nah itu minggu ke 0. Jadi tinggi tanaman awal-awal. Ya.
Jadi kurang lebih saya akan dapatkan tinggi tanamannya adalah 2 kali 0 plus 30. Berarti saya akan dapatkan 0 tambah 30 cm. Jadi kalau seandainya saya baru beli tanaman, awal-awal tingginya 30. 2 minggu setelahnya akan menjadi 34 cm. 3 minggu setelahnya, atau di minggu ketiga, minggu keempat, kalian akan bisa dapatkan tingginya dengan mensubstitusi nilai waktu kalian di X, dan kalian hitung sendiri Y-nya berapa. Oke? Bisa dipahamin maksudnya di sini? Nah, jadi kita udah dapat titik di sini, kalau X-nya 0, Y-nya 30. Jadi kalau X-nya 0, di sini Y-nya 30. Dan kalau di X-nya 2, atau minggu kedua, Y-nya 34. Y-nya 34. Oke, dalam sentimeter dan dalam minggu. Nah, sekarang kita bahas tentang gradiennya. Nah, di sini persamaan garis tersebut memiliki gradien sebesar 2. Nah, di sini gradien 2 ini akan mencerminkan atau memberitahu kita suatu info lain terhadap cerita kita di sini, yaitu tinggi tanaman sama waktu. Oke, kita bongkar aja lah ya. Oke, jadi kalau gradiennya 2, berarti artinya 2 adalah perubahan Y terhadap perubahan waktu. Karena Y itu adalah tinggi tanaman, maka delta Y tersebut adalah perubahan tinggi tanaman. Jadi delta Y di sini adalah perubahan tinggi tanaman terhadap delta X. Delta X berarti perubahannya X, perubahan waktu atau interval waktu ya, atau perubahan waktu lah ya. Perubahan waktu. Oke, berhubung saya udah dapat 2 titik di sini, jadi kalau seandainya ini X1Y1 dan ini X2Y2, ya saya kasih label aja di sini berarti X2,Y2 dan di sini X1,Y1. Maka saya dapatkan delta Y, berarti Y kurang Y, 34 kurang 30. Saya kasih satuannya juga, berarti 34 cm kurang 30 cm per perubahan waktunya adalah X2 kurang X1, berarti 2 kurang 0, 2 minggu kurang 0 minggu. Oke, di sini gradiennya 2 ya tadi ya. Nah, berarti saya akan dapatkan 2 di sini adalah 34 kurang 30, 4 cm per 2 minggu. Oke, jadi bisa kelihatan di sini bahwa gradien 2 ini mempunyai suatu satuan yaitu cm per minggu. Berarti nilai gradien kita adalah 2 cm per minggu. Maksudnya apa sih gradien 2 ini? Kok di sini gradien punya satuan? Ya, satuan gradien itu sesuai dengan satuan delta Y per delta X kalian. Karena delta Y di sini tinggi tanaman, berarti satuannya ya di cerita saya cm, delta X-nya satuan waktu, di sini cerita saya minggu. Ya, jadi kalau seandainya kalian punya suatu garis dengan makna yang berbeda, satuan gradien kalian bisa beda lagi. Buat apa saya repot-repot bikin ini? Biar kelihatan maknanya. Ya, jadi gradien 2 ini 2 cm per minggu. Artinya, tanaman saya ini akan meningkat 2 cm dalam tiap minggu. Ya, bisa dipahamin? Jadi kalau dalam waktu 1 minggu, kalian akan meningkatkan tinggi tanaman sebesar 2 cm. Jadi kalau dalam waktu 2 minggu, berarti tanamannya akan meningkat 4 cm dari sebelumnya. Dalam waktu 3 minggu, tanaman kalian akan meningkat 6 cm dari sebelumnya. Oke, bisa dipahamin sampai sini? Nah, mungkin biar lebih jelasnya saya kasih contoh satu lagi. Jadi saya punya garis yang sama, tapi ceritanya beda. Nah,
Nah, di sini saya punya garis yang sama juga, Y sama dengan 2X plus 30. Cuman Y di sini ceritanya adalah posisi Budi dari pohon dalam meter. Sedangkan X adalah waktu dalam satuannya bukan minggu, tapi sekarang detik. Loh, kok gitu? Ya, suka-suka saya. Ya, suka-suka makna dari yang membuat persamaan garis tersebut apa. Nah, sebelum bahas makna dari gradien di sini, ya kan gradien sama-sama 2 loh ya. Jadi seperti yang kita udah tahu, di sini gradiennya juga 2. Cuman 2 di sini jelas artinya beda. Kalau 2 di cerita sebelumnya menjelaskan perubahan tinggi tanaman terhadap waktu, di sini jelas bukan menjelaskan itu. Nah, menjelaskan apa 2 gradien di sini? Sebelum itu saya mau bahas dulu persamaan garis di sini biar kita connect satu sama lain. Jadi YX di sini adalah posisi, X-nya waktu. Jadi kalau seandainya saya ingin tahu posisi Budi di detik ke 0, ya katakanlah di posisi awal-awal, berarti detik ke 0, maka saya akan dapatkan Y-nya, di mana Y adalah posisi Budi, adalah sebesar 30 meter. Berarti artinya saat X-nya 0, Y-nya 30. Ya. Saat X-nya 0, Y-nya 30. Jadi, kalau saya gambarin, misalnya di sini pohon ya. Oke. Karena posisi Budi terhadap pohon. Kalau saat di detik ke 0, posisi Budi adalah 30 meter dari pohon. Oke, berarti ini saat di detik ke 0. Detik 0. Seandainya di detik ke, katakanlah detik ke-5, berapa sih posisi Budi? Oke, posisi Budi adalah Y, dan detik ke-5 berarti X-nya 5, tinggal kita substitusi aja, 2 kali X, X-nya 5, plus 30, berarti kita akan dapetin 40 meter. Jadi kurang lebih sama kayak tadi. Jadi kalau saya tadi menginput X sekian, saya akan dapatkan tinggi tanaman di minggu kesekian. Nah, bedanya kalau sekarang, kalau saya input X yang sekian, saya akan dapatkan posisi Budi di waktu atau detik kesekian. Contoh, kalau X-nya 0, detik ke 0, posisi 30 meter. Kalau detik ke-5, posisi 40 meter. 40 meter dan 30 meter dari mana? Dari pohon. Nah, ini saya gambarin pohon di sini. Ya maaf ya kalau gambarnya kurang kayak pohon. Nah, jadi kalau di detik 5 dia ada di jarak 40 meter dari pohon. Jadi sekarang Budi ada di sini nih Budi nih. Nah, ini detik ke-5. Nah, kalau di detik ke-6, ke-7, ke-8 ya silakan kalian bisa input berapa posisi Budi dari pohon. Tentu akan makin jauh, ya kan? Kalau X-nya makin besar, kali 2 lebih besar lagi, kalian akan dapatkan Y yang lebih besar. Nah, sekarang kita langsung ke pokok pembahasannya. Nah, sekarang gradiennya 2 ini apa urusannya sama Budi? Di sini, M sebesar 2 mencerminkan delta Y per delta X. Nah, 2 di sini mencerminkan perubahan Y, berarti perubahan posisi, tentu satuannya juga dalam meter, ya kan? Perubahan posisi. Jadi kalau misalkan atau delta Y, berarti Y2 kurang Y1, 40 kurang 30, berarti kan satuannya masih meter kan? 40 meter kurang 30 meter, satuannya meter, per delta X, perubahan waktu. Atau kalian bisa bilang di sini kayak waktu tempuh. Jadi kalau tadi dari X-nya 0 ke X-nya 5, detik ke 0, detik 5, berarti waktu tempuhnya ya 5 kurang 0, ya kan? 5 detik kurang 0 detik, satuannya juga masih detik, second. Nah, berarti gradien kita di sini akan memiliki satuan yaitu 2 meter per second. Ya, jadi kalau seandainya 2 saya bikin jadi 2 per 1, boleh lah ya, sama aja kan? Biar kelihatan. Jadi kalau delta X-nya 1, delta Y-nya 2.
Jadi kalau waktu tempuhnya 1, posisinya akan berubah sejauh 2. Jadi kalau seandainya waktu tempuhnya 2, berarti perubahan posisinya 4, dan seterusnya. Dilihat dari satuannya, kita udah tahu bahwa gradien di sini mencerminkan kecepatan. Kecepatan siapa ya? Kecepatan si Budi. Karena perubahan posisi Budi yang kita omongin di cerita kita kali ini. Kecepatan Budi. Oke. 2 meter per second. Ya kan, karena dari definisi perubahan posisi atau yang kalian sebut perpindahan per interval waktu adalah sesuatu yang kita sebut kecepatan. Jadi, dengan mengetahui gradien di cerita ini, kita bisa tahu bahwa kecepatannya Budi adalah sama kayak gradien dia, 2. Jadi kalau seandainya katakanlah si Joko bergerak dengan persamaan garis Y sama dengan 10x plus sekian, berarti kalau makna X sama Y sama, berarti artinya kecepatannya si Joko adalah 10 meter per second, lebih cepat. Jadi tinggal modal ngeliat gradien kita bisa tahu otomatis kecepatannya berapa. Kalau di cerita itu X sama Y-nya adalah posisi sama waktu. Oke, jadi kesimpulan kita, gradien itu menjelaskan laju perubahan nilai Y terhadap X. Secara gambar, M memang menjelaskan kemiringan, tapi apabila persamaan garis tersebut memiliki makna, ya tentu maknanya bisa beda-beda, bisa kayak tinggi tanaman sama waktu, atau bisa menjelaskan pergerakan si Budi kayak tadi. Nah, kita bisa mendapatkan info tambahan yang menjelaskan keadaan cerita tersebut melalui gradiennya. Seperti tadi, kita bisa tahu gradien laju perubahan tinggi tanaman sebesar 2 cm per minggu, sedangkan dari gradien ceritanya Budi ini kita bisa tahu kecepatannya. Jadi nggak usah pakai rumus kecepatan sama dengan apa, kita otomatis langsung gradiennya 2, kecepatannya 2. Oke? Semoga dapat bermanfaat dan bisa dimengerti. Terima kasih.